selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang bimbingan dan konseling yang kini aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Juga telah hadir bersama kami Ibu Ida Yanti Raharjo, salah seorang pengurus di Lembaga Bina Keluarga Kristen. Ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Kali ini kami ingin mengajak Pak Paul berbincang-bincang seputar kehidupan remaja, Pak Paul. Khususnya di dalam mereka itu menentukan pilihan hidupnya atau perjodohan, itu yang sering kali kita dengar. Pembicaraan ini memang seringkali sudah dilakukan, tapi selalu menjadi suatu topik yang menarik untuk dibahas. Bukan begitu, Pak Paul? Sangat betul, Pak Gunawan. Bahwa topik berpacaran atau memilih jodoh adalah topik yang selalu enak untuk dibicarakan. Ya. Dan memang sangat penting sekali. Ya, jadi kami akan memulai mempersoalkan adalah sebenarnya yang mereka bingungkan itu adalah apakah ada semacam pedoman gitu Pak Paul, khususnya bagi remaja-remaja Kristen itu di dalam menentukan pilihan teman hidupnya? Ada, Pak Gunawan. Jadi memang secara jelas Alkitab memberikan kita beberapa petunjuk. Namun sebelum kita masuk ke situ ya Pak Gun, saya ini pikir penting sekali agar kita menyadari bahwa anak itu memilih jodoh tidak begitu jauh atau tidak begitu jauh berkisar dari kita ini sebagai orang tua. Maksudnya begini, anak-anak itu sebetulnya melihat dan menyerap banyak sekali dari kita sebagai orang tua. Nah, dari kecil mereka melihat misalnya interaksi kita, hal-hal yang mereka sukai atau tidak sukai pada diri kita sebagai seorang pria atau sebagai seorang wanita. Nah, kalau seorang anak pria misalkan menyukai sifat-sifat mamanya, dia akan cenderung mencari seorang wanita yang menyerupai mamanya. Sama juga dengan seorang anak wanita, kalau dia menghormati sifat-sifat ayahnya, dia juga cenderung untuk mencari pria atau mendekati pria yang menyerupai ayahnya. Jadi lingkungan hidup anak itu sendiri sebetulnya merupakan suatu pengajaran langsung kepada anak akan jodoh seperti apa yang akan mereka pilih nantinya. Nah, saya lihat kadangkala kita mulai mau memberikan petunjuk kepada anak kita setelah anak itu menginjak usia remaja. Namun sesungguhnya anak sudah harus belajar tentang pemilihan jodoh itu jauh sebelum dari usia remaja. Jadi misalkan anak waktu berumur 8-9 tahun, anak itu sebetulnya sudah mulai belajar dari kita secara informal. Dia mulai sebetulnya diarahkan ke orang-orang tertentu dalam hidupnya yang akan membuat dia tertarik. Contoh yang lain yang negatif. Misalkan ada seorang ayah yang tidak begitu peka dengan mamanya atau ibunya. Nah, si anak ini kalau misalnya melihat ketidakpekaan ayah sebagai sesuatu hal yang negatif, misalkan dia anak wanita, dia akan cenderung mencari seorang teman hidup yang tidak seperti ayahnya. Jadi sekali lagi memang seseorang itu memilih jodoh sebetulnya berputar-putar pada apa yang dia lihat dalam keluarganya sendiri. Selaku orang tua Pak Paul, apakah kita itu perlu mendoakan anak-anak kita di dalam mencari jodoh itu mulai anak-anak masih kecil atau pada waktu remaja kita itu mendoakan supaya dia itu memperoleh jodoh yang seiman? Sudah tentu kita perlu mendoakan. Jadi baik sekali usulan Ibu Ida. Dan sejak kecil ya kita boleh mendoakan. Namun saya kira kita akan lebih intensif mendoakan anak setelah mereka menginjak usia dewasa ya, usia remaja dan seterusnya. Sebab di saat itulah anak-anak remaja mulai bereksperimen dalam pergaulan dengan lawan jenisnya. Nah, di situ kita memang
lebih harus menghabiskan waktu berdoa untuk mereka. Namun sejak kecil sekali lagi, anak-anak itu sebetulnya perlu untuk menerima pengarahan dari kita tentang suami atau istri yang seharusnya mereka pilih. Karena hal-hal ini adalah hal yang akan menjadi prinsip mereka di kemudian hari. Apalagi kalau pengajaran kita ini didukung oleh kehidupan keluarga yang baik, yang positif baginya. Nah, dia akan lebih terdorong untuk hanya mencari jodoh yang seperti itu. Karena dia melihat ini adalah figur yang positif. Begitu. Selain menemukan figur yang positif di dalam diri orang tua, apakah ada pedoman yang lain itu yang bisa dijadikan semacam pegangan untuk anak-anak ini, Pak? Ada. Nah, jadi bagaimana ya kalau saya langsung bicara kepada para remaja yang misalkan mendengarkan siaran radio kita ini ya, Pak Gun ya. Jadi anak remaja, kalau engkau ingin mencari jodoh, nah ini saya bahasnya sudah tentu dari sudut Kristiani. Engkau harus menyadari bahwa Tuhan meminta engkau hanya memilih yang seiman denganmu. Nah, saya bacakan dari firman Tuhan di 1 Korintus pasal 7 ayat 30. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Nah, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Memang secara khusus nasihat ini ditujukan kepada para istri, di mana mereka telah menjanda karena kematian suami mereka. Jadi Paulus berkata, kalau hendak menikah lagi ya silakan. Namun hanya boleh menikah dengan yang seiman atau orang percaya. Jadi maksud orang percaya di sini adalah sesama orang Kristen. Nah, jadi saudara-saudara yang masih usianya remaja atau dewasa awal, kita sebagai orang Kristen memang diminta Tuhan untuk memilih jodoh yang seiman. Ini saya pikir prinsip yang pertama yang jelas sekali. Jadi kalau engkau misalkan melihat seseorang, tertarik kepada dia, dan memang dia bukan sesama orang percaya, nah saya akan minta untuk Anda tidak memulai hubungan apapun yang serius dengannya. Kecuali kalau memang orang itu akhirnya tergerak dan menjadi sesama orang Kristen. Nah, itu baru Anda bisa memulai hubungan yang lebih serius dengannya. Kalau belum, ya jangan Anda terlalu dekat. Karena nanti kalau sudah kadung cinta, ya susah sekali untuk bisa dijauhkan. Pak Pol, anak-anak pemuda sekarang itu banyak yang mengeluh. Katanya mereka itu ingin mencari yang seiman. Tapi kenyataannya di kalangan di mana dia itu ikut pelayanan, dia itu sulit untuk mencari yang sesuai dengan seleranya. Karena kadang-kadang mereka itu tertarik karena kecantikan ya Pak Pol, dan mereka itu tidak mengutamakan yang seiman. Betul sekali, Bu Ida. Maka firman Tuhan ini sebetulnya yang tadi telah kita baca telah memberikan kita dua prinsip sekaligus yang perlu kita seimbangkan. Jadi Paulus berkata kepada para janda yang suaminya sudah meninggal, engkau bebas menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya. Jadi di sini Paulus memang memberikan kebebasan untuk kita menikah dengan orang yang sesuai dengan selera kita. Dan ini penting sekali, yaitu nikahilah orang yang kita sukai. Tidak bisa kita menikah dengan orang yang tidak kita sukai, tidak sesuai dengan selera kita. Ya, itu tidak lazim dilakukan dan tidak terlalu baik. Namun di pihak yang lain, Paulus memberikan langsung syaratnya. Boleh menikah dengan siapa saja sesuai dengan seleramu. Ada yang suka tinggi, ada yang suka orangnya agak gemuk, dan suka ada yang kurus. Itu tergantung orang itu, terserah. Namun langsung Paulus menambahkan, asal orang itu adalah seseorang yang percaya. Jadi langsung memang hal ini digabungkan keduanya. Dan saya bisa memahami, ada kalanya mencari seseorang yang bisa merupakan gabungan dari keduanya bukan perkara mudah. Ya,
saya melihat peringatan itu sebagai sesuatu yang perlu. Artinya sebenarnya itu bukan malah menghalangi seseorang, tapi demi kepentingan orang itu sendiri, Pak Pol ya. Jadi untuk kepentingan dia, karena kalau kita berbeda iman itu pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari, begitu Pak Pol. Betul sekali. Belum tentu sebetulnya menimbulkan masalah. Jadi dalam pengertian begini Pak Gun, saya harus terbuka untuk melihat masalah pernikahan secara luas. Apakah mungkin ada orang yang menikah dengan yang tidak seiman dan hidup bahagia, hidup harmonis? Sangat mungkin, sangat mungkin. Sebab pernikahan itu terdiri dari banyak faktor. Persamaan iman adalah salah satu di antaranya, namun bukan semuanya. Jadi tidak bisa kita berkata juga kebalikannya, oh dia sama seiman dengan kita, dia mencintai Tuhan Yesus, melayani Tuhan dan sebagainya, sama dengan saya, ya langsung cocok, langsung menikah. Nah itu juga adalah pertimbangan yang tidak dewasa, tidak matang. Karena banyak faktor lain yang harus dinilai. Jadi kenapa memang tidak memilih yang bukan seiman? Bagi saya alasan terkuatnya bukan karena untuk menghindari masalah, tapi itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita dituntut untuk taat. Nah pilihan kita hanya ada dua di situ, taat atau tidak taat. Sebab memang kalau kita berargumentasi dengan anak-anak kita, ntar hidupmu nggak bahagia, ntar banyak problem dan sebagainya, mereka yang sudah pikirannya kritis mungkin sekali akan berkata, nggak harus begitu Pak. Banyak orang yang menikah sesama Kristen tapi hidupnya kacau balau, sering bertengkar. Nah kenapa saya harus yakin bahwa Papa betul? Misalnya dia berkata begitu. Nah saya pikir anak itu mempunyai alasan yang tepat di situ. Jadi memang nggak menjamin ya, menikah dengan yang seiman berarti pasti harmonis, tidak menjamin. Tapi ini adalah masalah ketaatan pada kehendak Tuhan. Iya, ada banyak yang mengatakan itu, ya setengahnya memaksakan itu. Walaupun calon pasangan saya tidak seiman, nanti kalau menikah dengan saya bakal jadi seiman dia dengan saya, gitu Pak Paul. Jadi dia katakan ini ada harapan untuk jadi seiman dengan saya. Itu bagaimana itu Pak Paul? Ini sebetulnya membuka dua pintu ya. Memang ada harapan pasangan saya akan menjadi seiman dengan saya. Namun sebetulnya pintu yang satu ini juga terbuka. Saya pun akan tersedot oleh dia menjadi seiman dengan pasangan saya, alias saya meninggalkan iman saya. Itu pun juga mungkin. Ya, jadi risikonya hampir sama nih Pak Paul ya. Sebetulnya risikonya persis 50-50. 50-50 di situ. Nah, jadi kita berkata kepadanya, engkau menaati perintah Tuhan. Ini bukan masalah apakah engkau akan berhasil membawa dia mengenal Tuhan Yesus atau dan sebagainya. Itu bukan masalahnya. Sebab kalau dia bilang, kan mungkin saja. Jawaban kita pasti adalah mungkin dan memang mungkin. Jadi kalau kita berargumentasi dari sudut ini, ya tidak ada jalan keluarnya. Sebab memang tidak ada yang bisa memastikan masa depan kita. Namun ini adalah masalah ketaatan pada yang Tuhan sudah minta. Ya. Bagaimana kalau anak ini sudah terlanjur cinta dengan yang nggak seiman, Pak Paul? Orang tua apa harus kompromi untuk menerima dia? Ini masalah yang sulit sekali ya, Ibu Ida. Sudah tentu kita akan berdoa dengan lebih serius, memohon Tuhan campur tangan sehingga anak kita ini akhirnya bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun di pihak lain, saya juga harus mengakui bahwa kalau kita bersikeras dan anak kita sudah kadung cinta, seringkali kita akhirnya tidak bisa memaksakan kehendak kita. Seringkali kita akhirnya harus mundur. Kita harus mundur dan berkata kepadanya, engkau bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, dan ini adalah hidupmu, silakan kau ambil keputusan. Kami sebagai orang tua hanya bisa memberitahukan kamu hal yang benar. Tapi setelah itu, engkau yang memang harus menimbangnya dan menerimanya. Jadi ini yang saya pikir hal yang sulit sekali, Bu Ida. Karena sebagai orang tua sudah pasti kita mau menantu kita itu seiman dengan kita. Namun kalau misalnya dia tidak seiman dan anak kita sudah kadung cinta kepadanya dan mau menikahinya, ya kita akan berkata terserah dia.
terserah dia. Dan hanya bisa meminta kemurahan Tuhan agar ya suatu hari nanti mereka berdua akhirnya bisa menyembah pada Tuhan dalam iman yang sama. Ya. Apakah ada pedoman yang lain, Pak Paul, di dalam hal memilih pasangan hidup itu? Ada, Pak Gun. Nah, di kitab Kejadian pasal 2, ya, saya ulang lagi, kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, prinsip yang diberikan oleh Tuhan di sini adalah kita ini menikah dengan yang sepadan. Maksudnya sepadan adalah cocok dengan kita. Nah, dalam hal kecocokan ini kita bisa uraikan dalam banyak faktor. Cocok artinya bukan sama. Nah, ada kalanya orang suka bertanya, apakah baik saya menikah dengan yang sama dengan saya? Nah, saya suka berkata, kalau engkau ingin menikah dengan yang sama denganmu, engkau menikah dengan dirimu sendiri. Sebab sebetulnya tidak ada yang sama dengan kita. Jadi, memang sekilas orang ini mungkin sama, mempunyai minat yang sama dengan kita, cara berpikir yang sama dengan kita. Namun setelah menikah, saya yakin ya mereka akan menemukan bahwa di balik kesamaan yang ada juga ada banyak keunikan masing-masing. Jadi kecocokan adalah hal yang penting. Tidak harus sama, tapi bisa mengimbangi dan bisa menerima perbedaan masing-masing. Nah, kecocokan dalam hal apa yang kita perlu pertimbangkan? Nah, saya pikir nomor satu yang penting adalah kecocokan secara emosional, ya. Kecocokan secara sifat atau karakteristik, tabiat, perangai. Nah, jangan sampai kita menikah dengan orang yang sifatnya tidak kita sukai. Misalkan kita tahu bahwa pasangan kita ini, pacar kita ini cepat marah, kurang sabar orangnya. Nah, kita mesti tanya apakah kita siap hidup dengan dia, misalkan selama 50 tahun mendatang, dan harus diperhadapkan dengan perangainya yang tidak sabar itu. Nah, apakah kita bisa mengimbangi ketidaksabarannya itu? Jangan kita langsung berharap, nanti setelah menikah perangainya akan berubah, dia akan lebih sabar. Saya kira itu tidak realistik. Jadi, waktu kita mau menikah, kita harus tanya ini pertanyaan. Apakah saya siap hidup dengan perangai-perangainya yang seperti ini? Jadi harus pakai logika ya Pak Pol. Betul. Seringkali orang selalu pakai perasaan ya Pak Pol ya. Tepat sekali Bu Ida. Jadi jangan sampai kita meninggalkan hikmat yang memang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Nah, kecocokan itu ada kalanya ya secara emosional, ada kalanya memang tidak mudah kita temukan. Karena begini, atau maksud saya perbedaan-perbedaannya tidak mudah kita lihat. Ada kalanya kita dibutakan. Nah, dibutakannya oleh beberapa faktor ya. Tadi saya sudah singgung bahwa ada kalanya kita dibutakan oleh impian kita. Oh, dia nanti akan berubah. Dia tidak akan menjadi seperti sekarang, dia akan lebih sabar nanti. Atau saya akan membuatnya lebih sabar. Nah, ini saya kira adalah ilusi ya. Belum tentu akan terjadi seperti yang kita harapkan. Nah, berikutnya ada kalanya kita ini menyangkali perbedaan kita atau ketidakcocokan kita dengan berdalih pada diri kita sendiri bahwa ketidakcocokan itu adalah bumbu, kita katakan, dalam pernikahan. Bumbu yang bisa menambah sedapnya makanan pernikahan. Saya kira hati-hatilah dengan pemikiran seperti ini. Sebab perbedaan yang tidak bisa dicocokkan, bukannya perbedaan masing-masing, keunikan masing-masing ya, tapi yang tidak bisa dicocokkan, itu tidak menjadi bumbu. Itu menjadi bumbu yang berlebihan pada makanan dan bukan melezatkan, tapi akan justru merusakkan rasa makanan itu. Ya, tapi itu mungkin lebih banyak didasari bahwa anak-anak remaja itu mau bereksperimen gitu Pak Paul. Juga di dalam hidup pernikahan mereka itu mau dieksperimenkan. Maksudnya Pak Gun bagaimana itu? Ya, sekalipun tidak cocok
tapi mau dicoba gitu Pak Pol. Dicoba dulu gitu. Oke. Saya kira kalau mereka tetap ingin bersatu ya, menikah dengan pasangannya, meski telah melihat ketidakcocokan, dugaan saya adalah karena mereka itu nomor satu sudah kandung cinta, dan biasanya ketertarikan fisik lebih kuat. Ya. Karena sudah begitu suka dengan penampilan fisik pacarnya, jadi akhirnya cenderung meminimalkan hal-hal yang serius yang sebetulnya perlu dipertimbangkan dengan seksama. Betul. Mungkin salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan itu adalah faktor usia Pak Pol ya. Nah itu menurut Pak Pol, kira-kira pada usia berapa remaja pria atau remaja putri itu sudah mulai memasuki tahapan untuk berpacaran, bukan lagi berteman itu? Saya anjurkan para remaja baru mulai berpacaran setelah lulus SMA. Jadi setelah usia 18 tahun. Alasan saya adalah gini. Di bawah usia 18 tahun, anak-anak sebetulnya sedang berada pada tahap di mana mereka membentuk atau sedang dalam proses membentuk identitas diri. Mereka mulai mencari tahu siapa diri mereka. Nah, masalahnya adalah kalau pada usia 14, 15 mereka sudah dekat dengan seseorang, tidak bisa tidak kondisi tersebut akan membatasinya bergaul dengan lebih banyak orang. Nah, akhirnya bahan-bahan yang seharusnya dia terima dari banyak orang untuk membentuk dirinya itu akan berkurang. Karena waktu harus dihabiskan hanya dengan satu orang ini saja. Jadi saya kira kalau berpacaran di bawah usia 18 tidak begitu sehat bagi pertumbuhan jiwa si anak itu. Setelah usia 18 tahun memang anak-anak remaja mulai memasuki tahap yang memang mereka ini membutuhkan keintiman yang lebih pribadi. Jadi setelah SMA, waktu masa berkuliah, silakanlah Anda mulai mencari pasangan hidup. Jangan sebelumnya. Apakah itu juga berlaku untuk yang putri Pak? Sama. Saya pikir itu berlaku buat putra dan putri. Ya. Tapi kenyataannya sekarang Pak Pol, banyak anak yang SMP itu sudah mulai berpacaran. Apakah itu namanya cinta monyet Pak Pol? Saya takut itu memang cinta monyet. Namun saya khawatir sekali ini menjadi tren yang akan lebih banyak terjadi di masa yang akan datang. Karena kita harus mengakui bahwa kesibukan kita ini sebagai orang tua memberikan atau menciptakan kekosongan tertentu pada diri anak-anak kita. Mereka butuh sekali keintiman dengan orang tua, namun anak-anak remaja akhirnya bertumbuh besar sendirian. Banyak yang tidak begitu dekat dengan orang tua mereka karena kesibukan orang tua. Akibatnya kekosongan ini menjadi kekosongan yang perlu diisi pada usia yang terlalu dini. Seharusnya mereka mulai membutuhkan keintiman pribadi satu orang, bukannya dari kelompok, pada usia dewasa awal, yaitu 19, 20 tahun dan sebagainya. Namun saya takut karena masalah-masalah ini, anak-anak akan lebih butuh untuk adanya teman yang intim pada usia yang lebih dini. Mereka lebih butuh ada teman ngobrol yang bisa dijadikan tempat pencurahan isi hati. Kalau kita dulu mungkin yang hidup di generasi sebelumnya tidak memerlukan itu sampai kita usia sudah agak lanjut, 19 tahun, 20 tahun. Sebelumnya kita senang-senang saja bergaul dalam kelompok besar. Jadi saya takut itulah yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Bagaimana pandangan Pak Pol dengan remaja yang suka berganti-ganti pasangan itu Pak Pol? Saya kira kalau dia berganti pasangan dalam konteks dia berteman saja secara rame-rame, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia berpacaran, kemudian ganti lagi pacaran, ganti lagi, saya kira ini menunjukkan kekurang stabilannya dia. Sehingga dia kurang ngerti apa yang dia mau. Dan yang paling serius lagi adalah kalau memang dia bergonta-ganti pacar karena kehendak pribadinya, bukan karena diputuskan oleh pacarnya, saya kira dia kurang memiliki penghargaan terhadap perasaan orang. Bahwa waktu dia memutuskan hubungan pacaran itu, dia melukai hati orang lain. Jadi saya takut orang ini tidak dewasa, hanya memikirkan kesenangannya saja. Itu yang saya takuti. Apakah ada faktor dari latar belakang rumah tangganya gitu Pak? Bisa sekali Pak Gun.
Jadi anak-anak yang memang tidak mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari orang tua cenderung menganggap gonta-ganti pacar adalah hal yang fun, ya, menyenangkan, menghibur dirinya. Jadi tidak ada pengarahan bahwa berpacaran bukanlah untuk menyenangkan hati, tapi untuk mempersiapkan diri menuju ke pernikahan. Bagaimana sikap orang tua ya menghadapi anak-anak remaja sekarang ya Pak Pol, yang suka berpacaran, yang suka main-main, itu bagaimana langkah kita sebagai orang tua? Kita mesti bicara ya dengan mereka, hati ke hati, bahwa yang penting dalam hidup ini bukanlah engkau mendapatkan kepuasan karena gonta-ganti pacar. Jadi ajar mereka takut kepada Tuhan, bahwa tindakan mereka itu harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi seperti tadi kami katakan, ini tentu suatu perbincangan yang sangat menarik. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.